Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat fardu subuh yang alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, agar duduknya kita di dalam masjid ini senantiasa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisinya dengan berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah taala. Bapak Ibu ma'asyarul hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala: "Ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Aw kullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi musuh daripada Allah Subhanahu wa taala dan musuh daripada malaikat dan rasul-rasulnya dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, fa innallahu aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya ia termasuk daripada orang-orang yang kafir. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ayat ini masih bercerita tentang daripada Yahudi yang berada di Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an di ayat-ayat sebelumnya, sifat mereka, tabiat mereka sungguh sudah sangat melampaui daripada batas. Sudah banyak daripada nikmat-nikmat Allah yang mereka dustakan. Mereka diberi akan kitab Taurat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bukannya mereka mengikuti akan kitab tersebut, bukannya mereka mengikuti akan ajaran nabinya, tetapi malah sebaliknya, mereka mengingkari akan kitab tersebut, mereka memusuhi akan para nabinya. Bahkan banyak di antara nabi dari golongan Bani Israel yang mereka bunuh, saking kejamnya daripada sifat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana aduwwan li Jibril." Barang siapa yang menjadi musuh daripada malaikat Jibril. Kita tahu bahwasanya salah satu daripada tugas malaikat Jibril alaihissalam, beliau ditugaskan untuk mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya. Maka salah satunya ialah malaikat Jibril pun mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di antara cara atau tanda malaikat Jibril itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya malaikat Jibril kadang menyerupai daripada sosok manusia. Menyerupai daripada sosok manusia yang sangat tampan sekali, yang sangat putih sekali. Bahkan di dalam hadis arba'in yang kedua dikisahkan bahwasanya suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ada bekas musafir di dalam dirinya. Padahal kita tahu bahwasanya kalau orang itu lagi musafir, itu kondisi daripada badannya atau tubuhnya itu acak-acakan. Kita sajalah misalnya mau kerengat, walaupun dalam mobil, pasti bagian daripada tubuh kita, karena dalam keadaan musafir tadi, dalam keadaan ya tidak bagus tadi, dalam keadaan acak-acakan. Maka ketika itu datang sosok daripada malaikat Jibril, para sahabat tidak ada yang mengenal daripada sosok malaikat Jibril ini, dan tidak ada bekas musafir pada dirinya. Maka salah satu daripada bentuk malaikat Jibril alaihissalam mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyerupai daripada manusia yang sangat tampan. Lalu ada juga yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti bunyi suara lonceng. Seperti ada bunyi suara lonceng. Maka dikatakan oleh sebagian ulama ini merupakan daripada hal yang paling berat ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tadi. Seperti bunyi suara lonceng. Ini suatu hal yang berat. Dan juga kadang ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam,
itu langsung dibisikkan ke dalam hatinya, langsung diberikan di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini Bapak Ibu sekalian itu adalah 100% merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan daripada Nabi Muhammad. Dan kita harus wajib meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah dijaga dari Allah Subhanahu wa taala daripada kekeliruan. Bahkan satu huruf saja itu tidak bisa orang merubahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya Al-Qur'an sampai hari kiamat nanti. Beda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya sudah banyak daripada campur tangan. Sudah banyak daripada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pendeta-pendetanya. Maka Al-Quranul Karim yang kita baca sekarang ini itu merupakan mutlak semata-mata firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-98 ini, "Man kana aduwwan lillah." Barang siapa menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu daripada hal yang wajib kita imani dalam kehidupan kita ialah kita wajib beriman kepada hal yang gaib. Banyak hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita lihat secara mata kita langsung, tetapi wajib kita imani. Contohnya yang mudah, pahala. Kita berbuat kebaikan, kita salat subuh 2 rakaat, kata Nabi, rakaataini min fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan orang sebelum salat subuh. Salat yang dilakukan 2 rakaat sebelum salat subuh tadi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seandainya pahala tadi Allah tunjukkan langsung. Nih kamu tadi si fulan mengerjakan salat subuh tadi, mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Penuh pahala tadi kita dapatkan langsung. Niscaya banyak orang yang akan melakukan kebaikan-kebaikan. Salat jenazah misalnya. Barang siapa yang salat jenazah sama halnya yang mendapatkan pahala seperti satu bukit gunung. Seperti satu gunung pahalanya. Barang siapa yang ikut mengantarkan maka dia mendapatkan pahala sebesar 2 buah gunung. Kalau seandainya pahala itu langsung Allah tampakkan ketika itu, maka banyak orang yang akan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, berlomba-lomba orang. Contohnya aja lah yang nyaman misalnya. Barang siapa misalnya yang sembahyang sholat subuh Masjid Raudatul Muslimin. Dapat misalnya di sab pertama dapat 50.000. Nah, misalnya, pasti banyak orang yang sholat. Contohnya sajalah yang mudah. Subuh Sabtu di masjid kita ini ada sarapan. Nah, itu beda Bapak Ibu dengan subuh-subuh sekarang ini. Nah, lebih banyak lagi jamaahnya tadi. Apa sebabnya? Ya mending minimal kan kada lagi beli sarapan. Pas sudah 3.000 kan. Nah, dapat teh pulang lagi. Ngantuk kah kada kah? Barangnya yang penting dapat tadi. Nah itu perumpamaan kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pahala kepada kita kalau kita langsung melakukan kebaikan. Tapi nyatanya tidak demikian Bapak Ibu. Pahala itu ada, tetapi itu merupakan hal yang wajib kita imani. Ada tetapi tidak bisa kita lihat. Itu merupakan ya suatu daripada yang Allah simpan kepada kita, tabungan kita di akhirat kelak. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim dan muslimat harus meyakini dengan sepenuh hati kebaikan yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita walaupun kita tidak bisa melihatnya. Begitu juga dengan dosa. Kita tidak bisa melihat dosa.
Orang ambil kotak infak misalnya. Dia tidak melihat dosanya tadi. Padahal besar dosanya tadi. Menjelekkan daripada saudaranya misalnya. Macam-macam lah. Maka dosa itu merupakan hal yang gaib juga di dalam kehidupan kita. Artinya kalau seandainya orang berbuat kejahatan, orang melakukan kesalahan, melakukan dosa, langsung Allah Subhanahu wa taala timpakan di pundaknya tadi dosa tadi, maka niscaya tidak ada lagi orang yang melakukan dosa. Penjara tuh dijamin kosong. Ada lagi yang melakukan kejahatan tuh tidak ada, langsung dibalas. Misalnya orang mencuri, langsung ditumbuk malaikat misalnya. Pasti orang tidak ada lagi melakukan dosa. Tapi kenyataannya dosa itu merupakan hal yang gaib, yang sesuatu itu pasti ada, tetapi tidak bisa kita lihat secara mata zahir kita. Dan itu harus kita yakini ada. Nah, banyak hal-hal yang gaib lagi. Disebutkan di dalam kitab Tauhid Fathul Majid itu. Neraka, surga, titian siratal mustaqim, mizan, padang mahsyar, siksa kubur, termasuk tadi pahala dan dosa tadi. Begitu juga dengan Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa melihatnya, tapi harus meyakini sesuatu itu pernah terjadi pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keduanya Allah Subhanahu wa taala ungkapkan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat yang ketiga alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Hal yang gaib tadi apa? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu seperti tadi neraka, surga, titian siratal mustaqim, mizan, padang mahsyar, siksa kubur, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Harus meyakini sesuatu itu ada, tetapi tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara zahir. Maka na'aduwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menggambarkan bahwasanya ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya pengikut daripada Nabi Musa ini, Bani Israel ini, dia ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi keinginan orang ingin melihat Tuhannya itu secara matanya zahir itu sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan yang kita sembah tadi? Mana wujudnya? Nah, itu sudah diminta oleh kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia ingin langsung melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak kita melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Nanti di surga, salah satu nikmat terbesar penduduk daripada surga ketika itu bukan bidadari, Bu. Bukan bidadari, bukan daripada sungai yang mengalir susu, sungai yang mengalir madu, bukan daripada permadani, bukan daripada kenikmatan surga yang Allah berikan kepada kita, tapi nikmat yang terbesar di dalam surga ialah nazrata ila wajhikal karim, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Allah bukakan hijab nanti di surga. Bagaimana kita bisa melihat bulan di malam hari, begitu pula kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sekarang, nanti di dalam surga. Dan melihat zat Allah itu mengalahkan daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi keinginan orang melihat daripada wujud Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tauhid kita hanya mesti wajib mempelajari daripada sifat-sifatnya. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat wajib bagi para nabi dan rasul 4, sifat mustahil bagi para nabi dan rasul 4.
sampai terhimpun dia menjadi aqidatul khamsin, akidah yang 50. Kita hanya wajib mempelajari daripada sifat Allah saja. Maka banyak ya, di antara orang yang bilang, namun ketinggian belajar tauhid itu jadinya bisa gila. Ya gila aja lah. Yang dipikirkan tuh zatnya. Yang dipikirkan tuh wujudnya Allah tadi, dipikirkannya, mencari Tuhan tadi. Ya gila lah jadinya. Padahal kita hanya wajib mempelajari sifatnya. Maka zatnya Allah tidak perlu kita pikirkan. Nah, itu yang dituntut di dalam kita belajar tauhid. Maka na'adu walillah, barang siapa menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi, dan menjadi musuh daripada malaikat. Ya, malaikat ini jumlahnya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan disebutkan oleh ulama di antara makhluk yang paling banyak Allah ciptakan. Ya, makhluk yang paling banyak Allah ciptakan itu ialah malaikat. Bukan manusia, malaikat. Di dalam suatu hadis itu disebutkan di atas daripada langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat daripada tawafnya para malaikat. Jadi kalau kita tawaf kita di Baitullah Ka'bah, sedangkan tawafnya para malaikat itu ada namanya Baitul Ma'mur. Masuk daripada Baitul Ma'mur tadi 70.000 golongan malaikat, dan tidak keluar lagi, besoknya masuk lagi 70.000. Tidak keluar lagi, besoknya masuk lagi 70.000. Nah, saking banyaknya jumlah malaikat tadi, masuk 70.000, tidak keluar lagi, besoknya masuk lagi 70.000. Nah. Dan ulama mengatakan Baitul Ma'mur itu posisinya tepatnya pas berada di atas daripada Baitullah Ka'bah. Nah, posisinya sejajar. Di manusia, ya manusia itu tawafnya di Baitullah, sedangkan para malaikat itu di Baitul Ma'mur. Di malaikat itu sangat banyak sekali jumlahnya. Cuma yang wajib kita ketahui ya, di antaranya ialah 10 malaikat tadi. 10 malaikat yang wajib minimal kita ketahui. Nah, malaikat Jibril mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, malaikat Israel. Israel ini paling tahu lah kita deh. Nah, maka ibu hati-hati ibu, jangan menamakan anak Israel. Nah, ini di rumah sakit ini ada anak kita namanya Israel. Nah, kita bawa ke rumah sakit jenguk orang. Sekali anak kita tadi di luar kita panggil Israel, nah habis. Penghuni rumah sakit terkajutan semuanya. Apa mamanya ngasih ngaran anak Israel? Nah, itu malaikat pencabut nyawa. Ya banyak lagi di antara malaikat Ridwan menjaga pintu surga, malaikat Malik penjaga pintu neraka, malaikat Munkar dan Nakir yang menanyakan di alam kubur dan yang menyiksa di dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat daripada amal kebaikan, malaikat Atid mencatat daripada amal keburukan. Minimal 10 yang kita wajib ketahui daripada malaikat dan tugas-tugasnya. Kadang waktu kecil tuh saya pernah ditanya itu, siapa malaikat yang paling pengangguran ya? Ini kada tahu juga, teka-teki kah, bercanda aja orangnya. Siapa malaikat yang paling penganggurannya? Malaikat Israfil, tugasnya hanya meniup sangkakala. Sekarang kan ada tugasnya belum? Nah, belum ada tugasnya, karena tugasnya meniup sangkakala cuma. Meniup sangkakala 3 kali, pertanda bahwasanya alam sudah hancur, pertanda bahwasanya hari kiamat telah tiba. Jadi tidak ada tugasnya. Allahu a'lam ya. Dan juga ada sebagian malaikat itu yang kerjanya hanya sujud saja, mulai dari awal diciptakan sampai nanti di akhir zaman kerjanya sujud. Ada yang ruku saja. Nah, itu
Tuh, macam-macam malaikat itu. Jadi malaikat ini saking banyak jumlahnya, ya disebutkan oleh para ulama, makhluk yang paling banyak Allah ciptakan itu malaikat. Yang kedua apa? Makhluk yang paling banyak Allah ciptakan yaitu ikan. Ikan. Kenapa ikan? Kita lihat ikan, Bu. Ikan itu sekali bertelur kadang sampai 10, 20. Ibu sekali melahirkan kadang-kadang sampai 10 kan? Paling satu, paling banyak kembar 2, kembar 3. Dan tidak pernah kita mendengar ikan itu punah. Ikan paten punah misalnya. Ikan sarai punah. Habis sudah banyak ditangkapi nelayan. Banyak dimakani manusia. Ada suah kan? Karena jumlah ikan itu ya salah satunya makhluk yang paling banyak Allah ciptakan di dunia ini. Itu diantaranya. Wa malaikatihi, dan barang siapa menjadi musuh daripada malaikat, wa rusulihi, dan menjadi musuh daripada rasul-rasul. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu sekalian antara nabi dan rasul. Kalau seorang rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Apa bedanya? Kalau nabi itu Allah berikan wahyu, tetapi dakwahnya itu hanya sebatas pada kaumnya saja. Hanya sebatas pada kaumnya. Misalnya seumpama ini, ada nabi yang diutus misalnya di Tembilahan ini. Jadi dakwahnya itu hanya sebatas tempat Tembilahan ini misalnya. Tetapi Rasul itu jangkauan dakwahnya lebih luas. Jangkauan dakwahnya lebih luas. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Dan disebutkan juga di dalam kitab itu bahwasanya jumlah nabi itu sampai daripada 1000 lebih jumlahnya. Banyaknya Ustadz. Ya memang seperti itu jumlah nabi. Kita mungkin ada sebagian mendengar ada Nabi Syed. Nabi Syed itu anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Ada juga Nabi Zoroaster. Ada juga itu nama nabinya. Mana lagi ya? Nah itu diantara nama-nama nabi ya yang jarang terdengar di telinga kita. Karena jumlah nabi itu mencapai 1000 lebih. Sedangkan jumlah rasul itu mencapai daripada 313 jumlah rasul itu. Sedangkan yang 25 yang wajib kita ketahui itu mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad itu adalah nabi dan juga rasul. Maka Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup daripada sekalian nabi dan rasul. Namun ada zaman sekarang yang mengaku sebagai nabi, wajib hukumnya tidak percaya. Wajib hukumnya tidak percaya. Kan dulu banyak ini di tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mengaku malaikat Jibril. Dia Eden mau memparkirkan apa tadi? Pesawatnya di Monas karena datang malaikat Jibril tadi. Ada saja. Ada yang mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah ditangkap sama polisi. Di polisi kita ini hebat juga, Pak. Malaikat bisa ditangkapnya. Tuhan bisa ditangkapnya. Nah, itu. Jadi jumlah rasul itu sangat banyak sekali, tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang wajib kita imani itu adalah 25 nabi dan rasul. Wajib kita ketahui. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai habis, sampai Nabi Muhammad SAW. Wa rusulihi wa Jibrilah, dan malaikat Jibril, wa Mikala, dan malaikat Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya dia menjadi daripada musuh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk daripada golongan orang yang kafir. Jadi banyak di antara kaum Bani Israel ini yang mereka memusuhi daripada Allah, tidak percaya kepada malaikatnya, tidak percaya kepada rasul-rasulnya.
Maka barang siapa yang tidak percaya sama saja dia memusuhinya. Dan barang siapa yang memusuhinya, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya dia termasuk daripada golongan orang yang kafir. Termasuk kepada ayat yang ke-99, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan daripada engkau ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinat, ayat-ayat yang sangat jelas sekali. Tetapi banyak di antara golongan Yahudi ini tidak percaya kepada kitab Al-Qur'an tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Madinah itu namanya Yastrib dahulunya. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu banyak di antara golongan-golongan orang Yahudi ketika itu. Maka dibuatlah kesepakatan bahwasanya orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu tidak boleh dia membantu daripada kafir Quraisy. Tidak boleh dia membantu daripada orang kafir yang Mekah ketika itu. Sudah dibuat perjanjian itu. Orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu tidak boleh membantu orang kafir Quraisy. Tetapi mereka berjanji, tapi sesudah berjanji mereka mengingkari daripada janji tersebut. Maka ketika terjadi sebuah peperangan, yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq itu ialah perang yang mana ketika itu diusulkan oleh salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak khilaf Salman Al-Farisi. Beliau menyarankan untuk membuat sebuah parit. Sebuah parit yang di bawahnya itu ada ranjau, ada jebakan. Supaya apa? Supaya orang kafir Quraisy tadi tidak bisa dia melewati daripada parit tersebut. Kuda pun tidak bisa meloncat daripada jarak antara parit tadi. Tetapi ketika terjadi perang Khandaq tadi, jadi perang Khandaq tadi ialah dibuat parit di sekeliling daripada kota Madinah tadi, ya, tujuannya untuk melindungi daripada kaum muslimin yang berada di Madinah ketika itu. Akan tetapi orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu, mereka mengingkari akan janjinya. Padahal mereka berjanji tidak akan membantu daripada kafir Quraisy, tapi malah sebaliknya mereka malah membantu daripada orang kafir Quraisy tadi. Mereka malah memusuhi daripada kaum muslimin yang berada di Madinah ketika itu. Jadi sifat atau watak daripada kaum Bani Israel, terutama Yahudi ini, yaitu sudah memiliki sifat, watak, dan tabiat yang suka mengingkari daripada janji-janji mereka. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidak adalah termasuk daripada orang yang kafir dengannya illal fasiqun, melainkan dia termasuk daripada orang-orang yang fasik. Orang fasik ini apa Bapak Ibu sekalian? Maka dijelaskan oleh ulama, fasik ini adalah orang yang pernah mengerjakan dosa besar dan menunda daripada taubat. Kita tahu dosa besar itu diantaranya salah satunya ialah zina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh. Itu termasuk daripada dosa-dosa yang dalam ranah fikihnya itu termasuk daripada dosa besar. Itu dalam ranah fikihnya. Jadi orang fasik itu adalah orang yang pernah melakukan dosa besar dan dia belum sempat bertaubat, menunda taubat tadi. Maka kita tidak boleh sebetulnya menunda taubat ini. Apapun perkara yang kita selalu tunda, itu akan selalu gagal. Apa contohnya? Kenapa orang sempat sakit gigi? Karena lambat mencabut gigi. Lambat berobatnya. Coba dari dulu berobat. Tidak akan sakit gigi tadi.
Jadi ada 3 hal itu Bapak Ibu, jawabannya sama. Kenapa orang jadi sempat sakit gigi? Yang kedua, kenapa rumput sempat panjang? Yang ketiga, kenapa istri bisa menjadi hamil? Itu jawabannya satu itu. Lambat mencabut. Itu satu jawaban 3 pertanyaan. Jadi orang fasik ini tadi ialah orang yang pernah melakukan dosa besar tetapi menunda taubat kepada Allah. Dan orang fasik ini juga termasuk ciri-cirinya ialah orang yang sering melakukan dosa kecil. Berketerusan, berkelanjutan melakukan dosa kecil. Maka dia dianggap sebagai orang yang fasik. Setiap hari ngatai tetangga, gibah tetangga misalnya. Biasanya lah itu yang banyak itu ya kaum Hawa tadi, kebinian. Karena Adam itu tertutup mulutnya Pak. Adam. Kalau Hawa itu terbuka mulutnya. Maka kalau kita bicara dengan istri kita, mau kemana? Padahal kita tanya mau kemana saja. Nah itu jawaban bini kita banyak itu Pak. Satu pertanyaan mau kemana? Mau ke pasar, beli cabai, beli bawang. Cabai tadi harganya mahal. Itu. Karena lebih banyak ya berbicara itu lebih banyak dilakukan oleh ya, kaum wanita. Bapak Ibu masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin batas ini dulu pengajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, pelajaran, tambahan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma silana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن في علي قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.